Oke, selamat siang ya. Kita mau membahas satu buah hal. Ya, kemarin saya membuat video untuk fog lamp menggunakan bohlam ini paling terang 30 watt dan saya diprotes katanya. Oke, kita bahas ya. Jadi supaya Anda paham dan jangan sampai salah paham dan jangan mendapatkan informasi dari orang yang salah ya. Kalau Anda mendapatkan informasi dari orang yang salah, tentu seterusnya Anda akan salah ya. Jadi begini permasalahannya ya. Jadi buat Anda yang mau mengganti fog lamp ya, fog lamp menggunakan LED dari produk kita ya, dari Juragan Lampu. Nah, saya rekomendasi adalah tipe ini. Bohlam ini paling terang, Bro. Saya ngomong apa adanya to the point, paling terang di kelas 3 warna. Kenapa sih kita butuh 3 warna? Saya sudah sering jelaskan. Karena bisa untuk segala cuaca ya. Saya tinggal di Jakarta. Jakarta semalam itu hujan. Walaupun hujannya tidak besar, tetapi siang panas banget, malam hujan. Ya, siang panas banget, malam hujan. Hujan nggak merata, kadang-kadang jalanan basah. Nah, jalanan basah membuat aspal tidak terlihat oleh mata kita karena lampu mobil Anda kurang terang. Nah, kenapa kita butuh 3 warna? Warnanya bisa putih kuning, bisa kuning. Tujuannya adalah supaya kalau pas pada saat jalanan biasa kering, Anda bisa nyalakan warna putihnya. Ya, putih kuningnya bisa Anda pakai pas pada saat jalanan basah, kuningnya bisa Anda bisa pakai pas pada jalanan hujan atau kabut. Seperti itu. Makanya kenapa butuh 3 warna. Ya, kita demokan dulu ya seperti apa hasil output dari bohlam ini. Jadi buat Anda yang nggak paham atau belum nonton, nah ini bohlamnya ya. Ya, seperti ini 3 warna. Eh, 3 warna ini mereknya apa? Masih banyak yang bertanya. Mereknya adalah Junkee Wenas. Di sini ada embossnya tertulis Junkee Wenas. Ya, bohlam ini 3 warna paling terang untuk fog lamp, untuk lampu bumper mobil Anda. Ya, yang ditaruh di bumper mobil Anda fog lamp, fog driving light. Ya, nah Anda bisa modifikasi menggunakan ini. Nah, reflektornya kebanyakan seperti ini. Misalnya punya Toyota, kalau punya Honda bentuknya lonjong. Ya, kalau umumnya mobil-mobil Toyota bulat. Ya, kalau Honda lonjong. Mitsubishi juga bulat ya, kalau Suzuki juga bulat, kalau Honda lonjong ya, pokoknya fog lamp lah yang ditaruh di bumper. Nah, saya rekomendasi tipe ini ya. Bohlam ini Anda bisa order melalui WhatsApp di 089826938338. Anda bisa order di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, bebas ya. Nah, ada yang berkomentar begini. Bohlam ini kan saya bilang spesifikasinya adalah 34 watt yang versi terbaru karena sudah upgrade, sudah all new upgrade. Yang versi lama adalah warna biru. Anda kalau beli warna biru ada resiko kipasnya macet atau kipasnya berhenti. Anda belilah yang versi pantatnya silver atau Anda beli yang versi sudah full upgrade yaitu ini ya. Kipasnya lebih cepat tahan air, pendinginan lebih bagus, heatsinknya juga lebih cepat melepas panas. Jadi ini udah versi terbaru, Anda wajib membeli tipe ini ya, jangan beli tipe-tipe lain karena sudah full upgrade dan dia wattnya lebih terang dan lebih tahan lama. Karena apa? Karena pendinginan bagus tentu umurnya panjang, lebih stabil, tidak banyak ngedrop ya. Jadi efisiennya lebih tinggi ya. Wajib beli tipe ini. Ya, sebagai syarat bohlam bagus kan saya sudah sebutkan, 1 ada 7, ada 6 ya. Watt dan luxnya harus besar, tidak boleh ngedrop ya. Adjustable itu Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah, chip putihnya di bawah dengan diputar, tidak storing, driverless, bayangan gelap harus kecil. Ini sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok soket dibulak-balik. Nah, ada orang berkomentar bahwa bohlam standar bawaan pabrik saya fog lamp-nya 19 watt diganti dengan bohlam Bapak yang ukurannya 35 watt, apa nggak bahaya Pak? Saya takut kebakaran mobilnya. Saya takut ini, saya takut itu. Oke, kita jawab ya, kita jawab. Kita akan jawab nih. Nah, dari jawaban saya ini, Anda percaya atau Anda tidak percaya nggak masalah, karena kembali lagi ke keuangan Anda, kembali lagi ke pemikiran Anda. Itu mobil punya Anda, saya hanya memberikan solusi yang terang saja ya. Solusinya adalah Anda upgrade ini bohlam ya. Nah, pertanyaannya adalah bahaya atau tidak ya. Kalau saya jawab tidak bahaya. Kenapa? Karena bukan karena saya pedagang saya menawarkan bohlam ini, karena saya juga pakai sendiri. Kalau saya pasang ini berbahaya, berarti saya membahayakan mobil saya sendiri, saya nggak mau dong. Ya, berbahayanya di mana? Bisa bikin kebakaran.
Tidak mungkin. Kenapa? Karena bohlam ini tinggal colok, tidak ada potong-potong kabel, tidak ada tarik-tarik kabel baru, tidak ada pasang-pasang saklar, tinggal colok soket sama seperti soket originalnya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bohlam mobil saya adalah ini, nih. Ya, Anda baca di sini seperti ini bohlamnya. Pak, ini kan 19 watt, Pak. Saya baca di manual book juga 19 watt. Saya ganti bohlam Bapak dengan ukuran yang 30 watt apa tidak bahaya? Saya bilang tidak. Nah, ini penjelasannya, ya. Ini penjelasannya. Ya, ini penjelasannya. Jadi bohlam ini ada yang 19 watt, ada yang 36 watt, ada yang 55 watt. Bentuknya adalah sama. Saya tidak sebutkan tipenya, tetapi intinya adalah tergantung pabrikan mobil, ya, tergantung pabrikan mobil. Ada yang pakai 55, ada yang pakai 36, ada yang pakai 19 watt, sorry. Ya, tergantung pabrikan mobil, ya, tergantung pabrikan mobil. Saya ngomong tergantung pabrikan mobil. Saya bisa berikan contoh, Avanza Xenia. Ya, kita berbicara Avanza Xenia versi lama, ya. Versi lama jadi yang bukan yang udah terbaru, ya. Kita berbicara Avanza Xenia yang lama. Kebanyakan Toyota Avanza itu lahir atau menggunakan bohlam H11 atau H16. Ya. Nah, si Xenia menggunakan HB4. HB4 itu sudah pasti 55 wattnya. Nggak ada dia 30 watt, nggak ada dia 19 watt. Tetapi kalau tipe H11, H8, H16 itu 55, 36, 19 watt. Nah, jadi Avanza dan Xenia itu adalah satu jenis mobil sebenarnya. Punya Astra, tetapi dibikin merek Daihatsu yang lebih murah dan Avanza yang lebih mahal. Sebenarnya kan pabrikannya sama, yaitu adalah Astra. Nah, kenapa dia bisa memakai di Avanza-nya cuman 19 watt, kenapa di Xenia-nya dia bisa memakai 55 watt? Padahal satu basis produksi itu mobil. Nah, penjelasan saya adalah begini. Kalau namanya bohlam, Anda kalau beli watt yang lebih besar, tentu harga lebih mahal. Benar tidak? Saya juga menjualnya seperti itu. Watt makin gede, pasti makin mahal. Nggak usah kita berbicara lampu. Anda beli mobil atau Anda beli motor, moge, 600 cc dengan 1000 cc dengan 1500 cc kan harga berbeda. Nggak usah jauh-jauh deh. Anda beli alat las, ya, yang berapa watt makin gede makin mahal. Anda beli kompresor angin makin gede makin mahal. Anda beli AC PK-nya makin gede makin mahal. Ya. Nah, kenapa sih kok si Toyota itu memberikan wattnya kecil, sedangkan si Daihatsu pakai watt yang gede? Ya, pabrikan dari Toyota ini mau cuan gede, makanya kenapa bohlamnya dikasih yang kecil. Nah, si Daihatsu dikasih yang gede, seperti itu. Itu satu. Ya, jadi satu mobil aja bisa dipakai dia pakai 55 watt di Daihatsu, dia bisa pakai di 19 watt di Toyota Avanza dengan di Xenia. Padahal sama basisnya. Ya. Jadi wiringnya, saklarnya itu sebenarnya support untuk sampai 55 watt. Ini kita berbicara di Toyota Daihatsu lama, ya, Avanza Xenia lama, sekitar tahun 2005-2006 itu Avanza, ya, Xenia. Nah, contoh lain lagi, Anda tahu mobil Expander? Ya, Expander generasi pertama dan mobil Livina yang terbaru, ya, Livina terbaru adalah basis dari Expander. Jadi kita sebut saja Livinder. Expander dengan Livinder. Anda tahu, bohlam Expander, bohlamnya itu menggunakan fog lamp-nya menggunakan 19 watt. Sedangkan si Livinder, ya, menggunakan 36 watt di basis mobil yang sama. Kenapa bisa begitu? Karena ya, saya sudah bilang, watt makin kecil, si pabrikan bisa cuan lebih gede. Karena kalau Anda beli bohlam yang pabrikan pakaiin bohlam yang lebih kecil, tentu lebih murah cost produksinya. Nah, kenapa ditaruh di fog lamp? Supaya Anda orang awam tuh nggak paham, tidak melihat gitu loh. Tapi kalau dia mengurangin dia punya kualitas di interior, Anda bisa melihat, wah ini mobil gua nggak mau beli, interiornya lebih jelek. Tetapi kalau dia bermain hemat di bohlam,
Anda orang-orang awam tidak bisa memperhatikan. Seperti itu. Ya. Jadi pertanyaannya, aman atau tidak? Sebenarnya aman karena basicnya mobil itu udah dibuat lebih dari itu gitu loh. Jadi contohnya si expander dengan Livinder sebenarnya dia support sampai 36 watt. Ya. Jadi kalau Anda gantikan bohlam ini dengan yang 30 wattan ya masih oke. Jadi Anda tidak perlu khawatir takut meleleh. Kabel-kabelnya rusak, gosong ini itu tidak perlu takut gitu ya. Karena aman. Aman bro, saya jamin. Tetapi masih banyak orang takut ini itu. Ya, it's okay, nggak masalah. Karena saya juga tidak berhak memaksa Anda. Saya juga tidak berhak memaksa Anda untuk membeli tipe ini. Tetapi kita bisa mengedukasi, memberikan Anda logika seperti itu. Jadi pabrikan mobil itu sebenarnya mereka sudah mendesain kabel-kabelnya itu mungkin untuk wattnya adalah 55. Tetapi karena bohlam 55 watt lebih mahal dibandingkan yang 16 watt, 19 watt ya dia kasih 19 watt aja. Ya, seperti itu. Itu satu. Ya. Kedua adalah kadang-kadang ada tulisan tidak boleh, ya. Kenapa? Karena ada hubungan dengan mika. Ya, takut meleleh. Nah, selama saya menjual LED, saya masang LED, ini mika lampu belum pernah ada yang meleleh atau ada yang rusak. Selama saya menjual tipe ini. Ini adalah tipe Junkee Wenas 3 warna terbaru, boleh disebut JL3. Ya. Belum pernah ada masalah meleleh. Tetapi kalau Anda mengganti halogen, misalnya dari yang bawaan pabriknya 19 watt, Anda ganti ke 36 watt, bisa meleleh mikanya. Karena kenapa? Halogen itu menghasilkan panas. Panasnya itu bisa merusak mika menjadi kuning. Ya. Bisa merusak mika menjadi kuning, meleleh. Nah, sedangkan LED tidak bisa. Kenapa LED tidak bisa? Karena LED itu panasnya tidak dirambatkan. Contohnya, Anda tukang ayam Kentucky di pinggir jalan. Habis goreng ayam, dia sorotin pakai lampu kan supaya ayam itu tetap panas, garing. Nah, dia harus pakai lampu halogen yang wattnya gede supaya ayamnya panas. Tetapi kalau lampu itu dia ganti pakai LED supaya hemat listrik, si LED ini tidak akan memanaskan itu ayam, tetapi LED-nya ini akan panas dirinya dia sendiri, casing lampunya dia sendiri, tetapi tidak bisa dirambatkan. Ya, beda dengan halogen yang bisa dirambatkan. Makanya ada percobaan fisika kalau Anda dulu sekolahnya bener nih. Ya, saya juga dulu kuliah di teknik elektro, jadi ada laboratorium fisika. Jadi namanya apa lupa saya. Ya, ada tabung di tengahnya ada kincir. Ada tabung hampa, tengahnya ada kincir. Jadi kalau lampu disorotin, kincirnya akan muter. Makin dia deket, wattnya makin gede, kincirnya makin kencang. Apa sih itu untuk mengukur emisiti atau apa tuh? Itu pelajaran fisika zaman dulu ya, fisika dasar itu. Jadi kalau lampu LED itu panasnya tidak bisa dirambatkan, tapi kalau halogen dirambatkan. Nah, dirambatkan itu pas pada saat dipasang begini. Nah, jadi panasnya itu Anda pegang di sini tuh bisa panas. Kenapa? Karena panasnya dirambatkan melalui mika. Nah, namanya kalau lama-lama panas terus mikanya menjadi kuning. Nah, sedangkan kalau LED Anda nyalain, di sininya dia tidak bisa panas. Kenapa? Karena panasnya tidak dirambatkan. Panasnya hanya di dalam diri dia sendiri. Makanya kenapa dia ada kipas. Ya, kadang-kadang orang suka memelintir omongan saya. Kadang-kadang si Junkee ngomong LED itu panas. Kadang-kadang dia ngomong nggak panas. Nah, jadi Anda harus nonton video saya full. LED ini panas. Betul, dia panas. Panasnya di mana? Panasnya di diri dia sendiri. Makanya kenapa LED ini butuh pendinginan. Ada heatsink, ada kipas. Dia panas di dirinya dia sendiri. Panasnya tidak dirambatkan. Tetapi kalau halogen, panasnya itu dirambatkan. Keluar. Ya, paham. Jadi LED itu panas tidak? LED itu panas, tetapi panasnya tidak bisa mengganggu atau merusak reflektor karena tidak dirambatkan. Kalau halogen itu panas, tetapi panasnya dirambatkan, makanya tembus terhadap mika, makanya mikanya kuning. Seperti itu. Ya, jadi pertanyaannya balik lagi ke awal, aman atau tidak kalau Anda mengganti LED. Sedangkan bola mobil saya cuma 19 watt. Aman. Saya jamin. Ya, aman saya jamin. Kenapa saya berani bilang aman? Karena mobil saya pakai. Kalau mobil saya tidak pakai, saya juga tidak berani merekomendkan Anda seperti itu.
ya. Soal kelistrikan aman tidak? Udah pasti aman, karena saya udah ngomong, mobil-mobil itu kadang-kadang dibikin sportnya sampai 55 atau 36 wattnya. Tetapi karena untuk menghemat biaya, diturunkan spek dari watt bohlamnya. Supaya kenapa? Nggak kelihatan oleh Anda, karena di dalam. Kalau dia menurunkan kualitas dari jok, atau dia menurunkan kualitas dari yang terlihat oleh mata Anda, tentu nanti mobilnya dicibir, nggak laku. Seperti itu. Nah, makanya dia bermain di bohlam. Nah, bermain di bohlam, Anda kan nggak paham, karena Anda bukan tukang lampu. Saya tiap hari berkecimpung di lampu, ya saya jelaskan apa adanya. Seperti itu ya, seperti kasus Avanza dan Xenia. Seperti kasus Livinder dengan Expander. Mobilnya basisnya adalah sama, cuma ganti muka sama ganti logo aja. Yang satu bisa 36 watt dikasihnya, yang satu cuman 19 watt. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena si Mitsubishi ini cuannya mau lebih gede dibandingkan Nissan. Nah, kalau Nissan kan nebeng mobilnya Mitsubishi, tentu dia harus mempunyai kelebihan. Supaya kenapa? Bisa harga jual gitu. Karena Expander kan banyak yang mengeluh lampu tidak terang. Ya tentu si Livina harus menjual mobil dia, lampu gua harus terang. Makanya orang baru bisa beli Livina, seperti itu. Sama seperti produk saya yang jual. Saya jual barang harus ada kelebihan punya orang lain, baru kita bisa jalan, baru kita bisa laku, baru kita orderan kita banyak, bro. Kalau kita jualan sama dengan tetangga sebelah, ya begitu-begitu aja, ya. Nah, makanya kenapa orderan saya rame dan banyak orang yang sirik terhadap saya, pedagang lain ya terutama ya. Nah, itu karena barang kita berbeda dengan orang lain dan mempunyai kelebihan seperti itu, ya. Oke, jadi paham ya. Kalau ada yang nggak jelas Anda silakan tanya. Saya bukan berarti menjual barang ini jadi saya bilang aman-aman. Kalau tidak aman pun saya tidak mau. Kenapa? Saya untuk fog lamp saya tidak rekomendkan pakai 55 watt. Ya karena saya tidak mau. Ya, pakai 30 watt aja udah terang 7 kali kok. 8 kali daripada halogen standar, masa kurang terang. Misalnya kalau merasa kurang terang berarti mata Anda yang bermasalah. Atau kaca film mobil Anda yang terlalu tebal. Ya, untuk mobil goyang mungkin. Ya, oke. Ya, jadi aman. Soal perkabelan kelistrikan aman karena ada batasnya ya. Untuk Mika juga aman, saya jamin. Saya belum pernah, kalau Anda pakai HID pasti meleleh. Pasti meleleh kalau Anda pakai HID. Ini contohnya nih, bekas pakai HID. Ya, meleleh, bro. Meleleh pakai HID. Pakai halogen kalau Anda upgrade wattnya, juga akan meleleh ya, panas. Ya. Jadi kalau Anda mau aman ya pakai LED ya. LED itu nggak panas. Tapi memang LED itu nggak panas, tetapi panas di diri dia, gitu ya. Oke, terima kasih, semoga tercerahkan.